Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Eka Febrianti, NIM 222211101121, mahasiswa program studi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan salah satu industri obat tradisional sebagai tugas bisnis kefarmasian dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Yudi Wicaksono SSI MSI. Yang pertama yaitu obat tradisional. Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2016, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian industri obat tradisional. Yang pertama, industri obat tradisional atau IOT merupakan industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Kemudian yang kedua, industri ekstrak bahan alam atau IBA merupakan industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir. Di sini saya akan menjelaskan profil PT Perusahaan Jamu Air Mancur sebagai salah satu industri obat tradisional. Untuk profilnya, logonya seperti berikut, dan alamatnya di Jalan Raya Solo, Sragen, dengan info kontak 021 82 5024 821243. Visi dan misinya yaitu yang pertama visi, menjadi pemimpin dalam industri obat-obat tradisional. Kemudian misinya yang pertama, mengembangkan produk herbal yang superior, kemudian membangun kekuatan kompetensi dari hulu ke hilir, kemudian mencapai pertumbuhan bisnis di atas rata-rata industri dan berkesinambungan untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan karyawan. Kemudian membangun sinergi jangka panjang dengan supplier, rekan bisnis, dan para stakeholder. Dan kemudian menciptakan keuntungan timbal balik untuk lingkungan sosial. Sejarahnya yang pertama, bermula dari 3 orang sahabat, yaitu Lambertus Wono Santoso, Rudi Hindro Tanojo, dan Kimun Ongkoso Sanjojo. Yang kemudian mereka membangun sebuah industri rumah tangga di Solo, Jawa Tengah, dan bergabung untuk meramu obat-obatan tradisional untuk dijual ke Jakarta. Awalnya, semua dikerjakan dengan alat-alat tradisional yang sederhana dan dilaksanakan oleh 11 karyawan dengan kerja keras yang tinggi. Mereka pun berhasil mendirikan pabrik pertama lengkap dengan sebuah mesin modern namun bekas. Kemudian dalam waktu 9 bulan, mereka mampu mengubah usaha rumahan menjadi sebuah badan hukum yaitu PT Air Mancur. Kemudian Air Mancur terus berkembang dengan kurang lebih 1.800 pekerja dan beberapa unit pabrik yang tersebar di Solo, Wonogiri, dan Karanganyar. Dan kemudian sekarang Air Mancur semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia yang memiliki reputasi tidak di negeri sendiri saja, namun juga di dunia internasional. Produk Air Mancur telah diekspor ke berbagai belahan dunia, antara lain Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, bahkan ke Timur Asia dan Afrika. Untuk perjalanan bisnisnya, pada tahun 1963 berdirinya PT Air Mancur, kemudian 1970 ekspor pertama ke negara-negara Asia Tenggara, kemudian 2021 PT Jamu Air Mancur mendapatkan sertifikasi halal. Lanjut pada 2014, PT Jamu Air Mancur memisahkan lini bisnisnya, diantaranya adalah PT Madurasa Unggulan Nusantara, PT Harum Sari Nusantara, serta memulai distribusi dengan perusahaannya tersendiri. 2016, Jamu Air Mancur mendapatkan sertifikasi CPOTB untuk 12 jenis produk berbeda. Kemudian pada tahun 2018, PT Jamu Air Mancur mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015. Berikut untuk sertifikatnya.
Air Mancur berkomitmen untuk terus melestarikan warisan alam melalui obat tradisional dan jamu-jamuan melalui inovasi berkelanjutan dan didukung oleh keunggulan operasional yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, GMP, ISO 9001 2015, dan CPOTB. Kemudian komitmen Air Mancur terhadap inovasi. Air Mancur mewujudkan melalui laboratorium tanaman obat dan bahan alam yang dilengkapi dengan peralatan yang modern, di mana pengujian terhadap berbagai bahan alam dan khasiatnya. Air Mancur juga didukung oleh tenaga ahli di bidangnya yang memungkinkan bagi Air Mancur untuk senantiasa mempertahankan mutu produk, melakukan penelitian dan berinovasi. Produk-produk Air Mancur. Yang pertama yaitu ada produk ibu dan anak. Ada produk Mustika Ayu 40 hari pil dan serbuk. Kegunaannya membantu membersihkan rahim, mengecilkan otot perut setelah melahirkan, memacu bekerjanya kelenjar air susu ibu serta memulihkan kesehatan dan kebugaran. Selainnya ada air mancur minyak telon lavender. Kegunaannya, minyak telon sebagai anti nyamuk yang hangatnya pas dan aman digunakan untuk newborn sekalipun. Cocok digunakan untuk pijat dan tidak menyebabkan kulit kering. Cara pakainya dioleskan pada dada, perut, punggung, dan telapak kaki 2 kali atau lebih bila diperlukan. Kemudian ada tapel wangi pada renteng. Kegunaannya membantu mengencangkan otot perut sehabis melahirkan dan dapat meredakan perut kembung. Cara pakainya, dilumatkan 2 butir tapel dengan air hangat secukupnya, boleh ditambahkan air jeruk nipis. Tapalkan atau poleskan pada perut bagian bawah. Pakailah gurita dan bengkung atau stetagen. Dilakukan hal ini dua kali pagi dan malam. Kemudian ada produk tilis. Kegunaannya membantu meredakan sakit kepala dan mata berkunang-kunang pada wanita sehabis melahirkan. Selanjutnya ada produk herbal modern. Ada produk Mustika Rapat Kapsul. Kegunaannya mengurangi kelebihan lendir, mengobati keputihan dan bau yang kurang sedap, merapatkan dan mengencangkan otot-otot kewanitaan, menambah gairah. Cara pakainya yaitu diminum secara teratur pagi dan sore 1 kapsul. Kemudian ada produk herbal tradisional. Ada serbuk bersalin. Kegunaannya membantu melancarkan air susu ibu serta membantu memelihara kesehatan ibu sehabis melahirkan. Cara pakainya, 1 bungkus diseduh dengan setengah gelas atau 100 ml air mendidih. Diminum setiap 1-2 kali 1 bungkus, dimulai dari hari ke-6 atau sampai dengan hari ke-5 sehabis bersalin. Kemudian serbuk Putri Ayu, kegunaannya untuk membantu melancarkan haid, membantu mengurangi lendir yang berlebihan pada daerah kewanitaan, mengurangi keputihan dan bau tidak sedap, serta membantu memelihara kesehatan. Cara pakainya, 1 bungkus diseduh dengan setengah gelas atau setara 100 ml air mendidih, diminum tiap hari 1 kali 1 bungkus. Kemudian ada produk serbuk kelimbat renteng. Kegunaannya membantu memelihara kesehatan kulit, membantu meringankan gatal-gatal dan bisul pada kulit. Cara pakainya, 1 bungkus diseduh dengan setengah gelas setara 100 ml air mendidih. Diminum 1-2 kali 1 bungkus. Kemudian ada produk serbuk 7 angin. Kegunaannya membantu meredakan gejala masuk angin seperti perut kembung, mual-mual, serta meriang. Cara pakainya, 1 bungkus diseduh dengan setengah gelas atau 100 ml air mendidih, diminum tiap hari 2 kali 1 bungkus. Selanjutnya ada serbuk pegalinu. Kegunaannya menghilangkan pegalinu, nyeri otot dari dalam, dan membantu menyegarkan badan. Cara pakainya diminum setiap 2-3 hari 1 bungkus. Bila perlu, setiap hari 2 kali 1 bungkus. Kemudian ada produk obat luar. Produk harum sari ekstrak wangi, kegunaannya
Sebagai deodoran dalam sediaan DA atau powder, teruji klinis memberikan perlindungan dari bau badan selama 24 jam, dengan aroma parfum yang memberikan kesegaran dan rasa wangi sepanjang hari. Kemudian ada produk Param Encok, kegunaannya mengobati sakit encok atau rematik pada persendian atau otot, baik pada penyakit encok biasa atau encok menahun. Kemudian dapat mengobati terkilir atau keseleo. Cara pakainya, direndam dalam air secukupnya, kemudian digosokkan pada bagian yang terasa sakit. Jangan digosokkan pada kulit luka, kemudian dijauhkan dari bayi dan anak-anak dan jangan terkena mata. Kemudian ada parcok minyak urut, kegunaannya mengurangi lelah dan pegal linu setelah bekerja keras atau berolahraga, mengobati otot-otot kaku, kejang karena terkilir atau rematik, mengobati nyeri dan bengkak karena kena pukulan atau digigit serangga. Cara pakainya untuk pijat, oleskan secukupnya pada bagian tubuh yang sakit, lakukan pemijatan dan urut selama 10-15 menit. Untuk menghangatkan tubuh, digosok pada tubuh yang terasa dingin, yaitu pada perut, dada, punggung, dan kaki secukupnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.